Nah, ini adalah tantangan bagi kita pelaku CSR atau Corporate Social Responsibility, dunia usaha. Dalam hal ini juga pemerintah ya, organisasi pemerintah barangkali juga bisa turun tangan bagaimana mengatasi harga kedelai. Dan saya berharap sebetulnya jangan kedelai import deh. Bagaimana caranya tantangan buat petani lokal kita mau menanam kedelai, karena kedelai import itu kita tahu sudah di dalam bentuk rekayasa kan. Betul. Jadi sudah ada rekayasa chemical yang tidak sehat buat kita semua. Corporate Social Responsibility, dari dan untuk kita semua demi masa depan yang lebih baik. Hari ini saya mengunjungi sebuah usaha kecil menengah di Bogor yang membuat tempe, yaitu Rumah Sehat Tempe Super. Yuk kita ngobrol yuk sama pemiliknya, Bapak Siman Irianto. Nah, saya sudah berada bersama Bapak Siman Irianto, seorang pengrajin, salah satu pengrajin atau pengusaha tempe di Kota Bogor, yang tentu bisa menjadi salah satu sasaran bagi program bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melaksanakan CSR atau Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial dunia usaha. Kita kan ingin mengembangkan bagaimana membantu pengusaha-pengusaha dalam hal ini kecil dan menengah yang baru mampu memproduksi 100 kilo kedelai menjadi tempe dan didistribusikan hampir ke seluruh Indonesia ya Pak. Dikirim ke beberapa kota lain kan? Ya. Ini luar biasa. Dari rumah sederhana ini, Rumah Sehat Tempe Super ini bisa menghasilkan makanan bergizi yang sehat, dan ini bisa menjadikan salah satu sasaran program bidang ekonomi dalam CSR tiap perusahaan. Kita ngobrol ya, kita ingin tahu Pak Siman, kira-kira bentuk dukungan apa yang Pak Siman butuhkan atau teman-teman pengrajin tempe butuhkan? Untuk waktu sekarang atau untuk sementara ini, semua saya mewakili pengrajin tempe seluruh Indonesia, khususnya untuk daerah Bogor juga. Harga kedelai. Nah, cuman harga kedelai makin mahal. Makin mahal. Jadi setiap hari ada kenaikan. Setiap hari. Setiap hari. Masya Allah. Padahal harga tempe nggak bisa. Harga tempe nggak bisa naik setiap hari. Untuk menaikkan harga tempe. Sudah berapa lama harganya yang Bapak nggak naikkan? 2 tahun ini. 2 tahun harga tempe nggak naik, tapi kedelai harganya naik tiap hari. Untuk mendapatkan kedelai lokal emang kita agak susah, karena dari petaninya juga di Indonesia jarang ditanam. Nah itu, ini tantangan ya buat para petani lokal. Sayang banget Indonesia negara agraris, masa sih kedelai aja masih import. Dan di samping itu yang import ini udah diproses loh. Jadi tidak istilahnya GMO. Ya, nah, betul. Ini adalah proses udah dimodifikasi. Jadi kurang bagus buat kesehatan kita ya. Betul. Kedelai import dan itu organik ya. Kalau petani lokal kan kita bisa nanam organik dan bibitnya nggak diproses secara GMO. Atau ini kan nggak bagus buat kesehatan. Tantangan buat petani kita, pemerintah dan dunia usaha juga mungkin ya bisa membantu bagaimana membantu mengembangkan pertanian kedelai lokal supaya pengusaha tempe terutama pengrajin tempe ini bisa menggunakan kedelai lokal. Lalu apa yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah maupun dunia usaha menurut Bapak? Subsidi aja. Kalau memang tidak bisa menurunkan harga kedelai impor, ya kita minta subsidi dari pemerintah untuk teman-teman pengrajin. Juga sebenarnya. Karena apa? Karena keuntungan yang didapat makin tipis ya? Makin berkurang ya? Makin berkurang. Tapi belum rugi kan Pak? Apa udah hampir rugi? Sebagian ada yang sudah rugi, ada yang udah gulung tikar, ada yang kerja bakti, kalau istilah kasarnya. Asal ada kegiatan. Kalau untuk di sini atau untuk Rumah Sehat Tempe Super, yang penting ada kegiatan, juga untuk besoknya masih bisa ada kegiatan gitu. Kalau kita ngomong untung, pasti untuk sekarang ini tipis. Jadi, tapi ada lah. Tapi belum bisa membuat pengrajin tempe itu sejahtera. Betul. Nah ini adalah tantangan bagi kita
pelaku CSR atau Corporate Social Responsibility, dunia usaha. Dalam hal ini juga pemerintah ya, organisasi pemerintah barangkali juga bisa turun tangan bagaimana mengatasi harga kedelai. Dan saya berharap sebetulnya jangan kedelai import deh. Bagaimana caranya tantangan buat petani lokal kita mau menanam kedelai, karena kedelai import itu kita tahu sudah di dalam bentuk rekayasa kan. Betul. Jadi sudah ada rekayasa chemical yang tidak sehat buat kita semua. Padahal tempe ini adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Jadi sayang banget kalau masyarakat Indonesia bisa mendapatkan tempe yang lebih sehat seperti yang dilakukan Pak Siman ini, yang banyak menggunakan kedelai lokal tetapi sulit didapat dan harganya lebih mahal dari kedelai impor. Jadi ini adalah tantangan atau pemikiran buat kita semua, khususnya dunia usaha, bagaimana kita peduli dengan pengrajin tempe, bagaimana caranya supaya mereka tetap melakukan produksi tempe yang sehat dengan menggunakan kedelai lokal yang juga sehat, karena umumnya kedelai lokal ditanam secara organik ya, sehingga masyarakat kita juga sehat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan ini adalah himbauan yang luar biasa sederhana. Bapak Siman tidak mengharapkan modal kerja yang besar atau bantu pemasaran, karena ini sudah berjalan. Usaha ini sudah berjalan dengan modal sederhana. Pak Siman memulai usaha ini dengan modal 25 juta. Tahun berapa Pak? 2015. Ketika itu mesin giling itu baru berharga 6 juta. 6 juta. Sekarang mesin giling itu sudah berharga sekitaran 20 juta. Sekitar 20 juta. Jadi kalau ada yang ingin memulai usaha atau menjadi pengrajin tempe tidak semudah dulu ya, karena membutuhkan modal yang lebih besar. Sehingga ini merupakan tantangan. Ini adalah makanan rakyat, makanan kita semua, makanan sehat yang sangat bergizi dan proteinnya jauh lebih sehat dari protein hewani. Jadi ini bisa kita jadikan semacam challenge, tantangan buat kita semua. Khususnya para pengusaha atau dunia usaha, yuk kita bantu pengusaha atau pengrajin tempe agar bisa memproduksi dengan hidup yang lebih sejahtera. Ya Pak, ya. Ini kita harapkan. Sekarang Pak Siman masih dibantu beberapa orang karyawan. Kita berharap nanti Pak Siman bisa mengembangkan usaha ini menjadi lebih besar. Amin. Pak Siman kalau mau menyampaikan tinggal di mana, daerah Bogornya di mana, barangkali ada teman-teman yang mau menghubungi langsung. Saya tinggal di Taman Cimanggu, Blok P7 nomor 16 di Jalan Tanjung Sari, atau buka Google Map di Rumah Sehat Tempe Super. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungin ada di 0813 15609464. Jadi buat siapa saja, buat anak-anak sekolah, anak kuliah, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang kepingin belajar membuat tempe, bisa datang ke Rumah Sehat Tempe Super. Belajar sampai bisa dan gratis. Luar biasa ya, jika Pak Siman ini melakukan tanggung jawab sosialnya sebagai personal social responsibility karena memiliki keahlian membuat tempe, juga akan memberikan pelatihan gratis bagi siapapun untuk bagaimana caranya membuat tempe seperti yang kita tadi sudah lihat. Tetapi kalau ingin praktek langsung, datang ke Rumah Sehat Tempe Super. Terima kasih banyak Pak. Ini kita perlu contoh, seorang pengrajin tempe sudah mampu melakukan tanggung jawab sosial personalnya untuk bisa menghibau kita semua, terutama dunia usaha, supaya kita lebih peduli. Yuk kita bantu semua pengrajin tempe menjadi lebih sejahtera. Corporate Social Responsibility dari dan untuk kita semua demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Bagi teman-teman dunia usaha yang ingin mengembangkan program bidang ekonomi, sosial atau lingkungan dan sekaligus mensosialisasikannya melalui sosial media, dapat menghubungi teman-teman dari tim Sinergi Pro.